Audio Jungle. Audio Jungle. Acara majelis taklim kita ini. Salawat serta salam, salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana lahirnya beliau adalah sebagai rahmatan lil alamin. Pada bapak tuan guru dan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara pengajian bulanan Pondok Pesantren Sa'adatul Islamiyah Hindu Tepi Putih akan segera kita mulaikan. Untuk lebih barokahnya acara kita ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan melafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan Fatihah, Shalawatul Fatihin, yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Haji Damuruddin SPD. Kepadanya dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa, apabila kita sama-sama baca Fatihah dan Shalawatul Naqdatain, semoga apa yang kita harapkan pada hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولسائر إخوانه الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم والكرام أجمعين. سورة الفاتحة. من صاحب الحزب مولانا بالمدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن المغفور الله الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد الفانصاري والرسول ولفروعه ولمحبه. سر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط لجميع العلماء العاملين والناجين والنبيين والوالدين والمشاهدين ولنهضين الأهدياء ولجميع المسلمين والمسلمات. سر الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والناجين والنبيين والمشاهدين ولنهضين الأهدياء ولجميع المسلمين والمسلمات. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Wajah pada selanjutnya kita hadiahkan kepada pembina perguruan pada kita. Semoga beliau dilapangkan dan kuburnya. Demikian pula pejuang-pejuang kita yang telah menolong kita dengan niat. Bishir al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Bacaan Fatihah selanjutnya kita hadiahkan kepada Al-Mukarram Bapak Ibu kita. Semoga diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dan disampaikan cita-citanya oleh Allah SWT dengan niat. Bishir al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina bacaan Fatihah terakhir. Mudah-mudahan perjuangan kita cepat tersah dan kita tetap maju tanpa halangan apapun dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Mari kita sama-sama membaca selawat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم واغفر لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Al-Karamun, para tokoh agama kita, para asatidz, para pemuka masyarakat yang muliakan ibu muslimat, adik-adik, para remaja, putra putri, hadirin hadirat, wabil khusus pada panitia pengajian dan pengurus madrasah, pengurus dan yayasan dan pengurus organisasi yang hadir pada sore hari ini. Yang ini sama-sama menjaga puji syukur pada Allah. Kemudian kami alhamdulillah jamin sehat walafiat dapat hadir kembali bersilaturahim. Insyaallah supaya hadir masjid Allah panjangkan umurnya, amin. Yang dua, Allah kabulkan rezekinya yang halal, amin. Dan yang ketiga, orang selalu silaturahim, insyaallah dapat ampunan Allah Ta'ala. Karena Nabi menjamin man taqalla yata'allama al-ilma ghufira lahu qabla an yafwa. Siapa-siapa yang berangkat dari rumah menuju tempat majelis ilmu, sebelum berangkat, sebelum langkah pertama, Allah SWT memberikan dia ampunan atas segala dosa-dosa dan kesalahannya. Alhamdulillah. Dan masuk orang yang akan dapat ampunan Allah hari ini. Kenapa? Kita berangkat dari rumah, iqala bil ilmi, ta'limil ilmi, insyaallah sudah dapat ampunan. Jadi yang hadir kemudian sambil mandi ibu muslimah, bapak muslimin adalah orang sudah dapat ampunan Allah. Asal niat kita tulus dan ikhlas. Niat kita ikhlas, pasti dong. Masa tidak ikhlas dalam berilmu? Pertama ikhlas, dua yakin, ujungnya adalah istiqomah. Jadi ada tiga ini yang paling penting. Pasal Bapak Maulana Nasir. Pertama ikhlas, yakin, ujungnya adalah istiqomah. Istiqomah artinya tetap pendirian, tetap kemauan dalam berbuat kebaikan. Istiqomah harus dasarnya ikhlas dan penuh keyakinan akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah ibu muslimati. Hadirin hadirat yang irin sama bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nyata sampai hari ini kemudian kami masih dijamin umur oleh Allah. As-sa'adah kullu sa'adah tulul umur fi ta'atillah. Manusia paling bahagia manusia orang yang dikasih umur panjang dan selalu banyak berbuat amal saleh. Tulul umur fi
taatillah, panjang umur di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang paling bahagia umurnya diberikan Allah panjang, umur 60 tahun, 70 tahun di dalam taat kepada Allah Taala. Sebaliknya asqal asqiya, manusia paling celaka, manusia yang paling tidak bahagia, tidak selamat, orang kumpul padanya dua macam, faqrud dunya wa adzabul akhirah. Di dunia hidupnya miskin melarat, tidak punya apa-apa, di akhirat masuk api neraka. Ini manusia paling celaka, dia ada celaka. Hidupnya miskin tapi taat, ini ibadah tidak ada. Tidak taat ibadah, justru rajin maksiat. Hidup di dunia miskin, di akhirat masuk neraka. Kenapa? Ibadah tidak taat, maksiat dia rajin. Akhirnya celaka dunia, celaka akhirat. Wa na'udzubillah min dzalika. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT. Selanjutnya jami'in sama-sama hancurkan selawat dan salam tujuan alam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Malik, man shalla alayya maratan sallallahu alaihi asyra marat wa ma anhu asyra sayiat kadaba lahu asyra hasanat. Saya bacakan aku selawat sekali, Allah jamin dia rahmat 10 kali. Allah akan hapuskan dosanya 10 dosa, Allah akan tuliskan baginya pahala 10 pahala. Jadi sekali baca selawat telung dasa mauten. 10 rahmat dari Allah, 10 pahala dari Allah, 10 dosa kita dihapuskan, dihilangkan dengan sekali baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makin ini sudah mulai orang mengamalkan baca selawat 100 kali seliman merem, seliman buku, seliman tidur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. 100 kali dibaca sebelum dia tidur dan kadang berwudu. Insyaallah ketemu Nabi dalam mimpi. Pedai kaca Nabi dalam mimpi. Kalau ketemu Nabi dalam mimpi, itulah Nabi sesungguhnya. Tak mungkin yang lain. Misal lainnya bisa jadi mimpi ketemu ibu bapa, setan itu. Ketemu dengan seorang bisa jadi setan. Tapi kalau ketemu Nabi, pasti itu adalah Nabi yang sungguh. Karena setan dia bau serupaan diri. Kaca Nabi, hapus terbakar. Kalau dia coba-coba, dia meniru fisik badan Nabi SAW, setan akan terbakar. Tapi yang lain ya, bisa jadi ibu-ibu muslimat ketemu dengan almarhum suami, bisa jadi setan juga. Ketemu dengan orang tua, bisa jadi setan melupakan diri. Ketemu dengan guru, bisa jadi setan melupakan diri. Tapi kalau kanjeng Nabi, dia pasti adalah Nabi kita SAW. Nabi Malik, marwani fil manam sajarani bil yaqadha. Saya benahi kaca aku dalam tidur, mimpi, maka berarti dia ketemu dengan aku waktu dia dalam keadaan jaga, dalam keadaan sadar, ditemani Nabi. Maka itulah kanjeng Nabi baca selawat 100 kali dengan merem-merem tidur. Maka sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kada 100 kali akhirnya tidur sendiri, mungkin nikmat 100, aduh udah 100. Itu jadi amalan sebelum sampai kita tidur, insya Allah. Ada yang punya adik kepala madrasah di Lombok Tengah, madrasah peninggalan Manitia Pondok Sate Asy-Syaikh Nahdlatul Ulama. Yang kedua pembina yayasannya ini. Terus ada adik yang jadi kepala madrasah, ponakan jadi kepala madrasah. Dari yang paling bawah ketika bisa namanya madrasah dari yayasan dia makin mau membangun SMP Islam katanya pendidikan. Sudah jadi gedungnya, tinggal tempatin, tinggal dari murid. Ada muridnya dari Anjani juga ada ke sana. Dari mana lagi? Dari Solo. Ada juga masuk sana lagi. Karena adik dia ahli nahu. Tapi dia ngarang kitab nahu. Bayangkan ini luar biasa. Jadi Luras dari almarhum Mamitian, itu ceritanya ini. Mamitian dulu tamatan pondok santren di Skalbil. Almarhumullah Tuan Guru Haji Muhammad Rais Tabil. Dia yang dulu tuan guru kita niki, dia ngetes Maulana Syekh, tentu ke Maulana Syekh Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid atau Hamzah Wadi, Wahabi atau tidak, diundang sengaja beliau Maulana Syekh kita dan ke Skalbil, disuruh jadi imam.
suruh Nabi memimpin zikir dan doa, memberikan pengajian. Yang dites oleh Tuan Guru Haji Muhammad Rais Kandela nanti. Setelah selesai sholat, zikir, doa, ngajian, maka alhamdulillah Tuan Guru Rais berbahasa dari jamaah. Dinadatu Muhammad Zainuddin Abdul Majid Wahabi dinadatu. Dari amalan-amalannya tadi, dari zikir, doanya dan sebagainya, dia dengan Wahabi. Betul-betul ahlus sunnah wal jamaah. Itu dan dia yang paling tinggi ngetes tentang benar tidaknya beliau disebut orang Wahabi waktu baru datang dari Nabi Makkah waktu itu Maulana Syekh. Alhamdulillah beliau terlepas dari fitnah yang mengatakan beliau adalah orang Wahabi. Nyatanya tidak. Suami yang tes, yang puji dia benar Wahabi tidak, nyata tidak. Alhamdulillah wa syukur. Saya haturkan syukur yang biasa pada penulisan ini, bapak-bapak terutama para sepuh, para panitia, para pengurus yayasan dan pondok pesantren yang tetap istiqomah di dalam jalan yang lurus, jalan Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah kita ini akan menjadikan kita sampai akhir hayat tetap istiqomah. Karena ada hadis Nabi yang bilang dunia al-mu'minu yamutu ala hubbi. Orang mukmin itu mati menurut hobinya. Apa hobinya, apa kebiasaannya, senangannya, itulah jalan orang meninggal dunia. Saat girang mancing, insyaallah mati girang mancing. Saat girang Nabi ngebut, insyaallah mati ngebut. Dengan sekirang minum berang, insyaallah mati minum berang. Dengan sekirang narkoba, insyaallah mati narkoba. Dengan saat bangga di nama, insyaallah mati dalam keadaan bangga di nama. Dengan malas sembahyang, insyaallah mati dalam keadaan malas sembahyang. Dengan rajin ngaji, insyaallah mati ngaji. Dengan kira berdakwah ngajar, insyaallah mati ngajar. Waduh, kematian yang paling indah dalam Islam. Dan dua, mati menuntut ilmu dan mati menyebarkan ilmu atau ngajar ilmu. Inilah dua macam kematian. Kematian Nabi, an-nasu isnani ismani. Manusia ada dua. Di dalam bagus manusia, namun tidak tambah dalam dua golongan. Al-alimu wal muta'allimu. Paling bagus manusia ada dua, enggak. Paling bagus manusia. Di dalam bagus manusia pun tidak tambah di dua golongan. Al-alimu wal muta'allimu. Orang yang ahli mengajarkan ilmu atau orang yang selalu nonton ilmu, ialah manusia paling mulia. Selain dari itu tidak ada baiknya. Jadi pejabat, jadi pegawai, jadi apa saja, kalau tidak masuk dalam dua golongan, jadi orang yang ahli dan orang mengajarkan ilmu dan orang belajar ilmu dinarap bagusnya. Nah, karena suki, tapi kalau tidak masuk dalam golongan orang ahli atau orang belajar ilmu, dinarap bagusnya manik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan kemudian kami suka hadir kajian dan kemudian kami mati nuntut ilmu. Bagi yang ngajar ilmu, mudah-mudahan mati ngajarkan ilmu. Itulah kematian paling bagus manik Nabi. Manjahu ajabu wa yatlubul ilma. Saya sini datang ajarnya hingga dunia dalam keadaan rajin untuk ilmu. Nabi Allah, besok Allah mengizinkan dia menaikkan jadi sila Allah, merawaskan jadi sila Allah, bicara dengan Allah, dan Allah tempatkan dia di surga bersama para nabi-nabi, rasul-rasul. Alhamdulillah. Kemudian saat ini kita masuk dalam golongan pagi itu bersama Nabi dalam surga, boleh berjumpa dengan Allah Ta'ala, bisa bicara langsung dengan Allah, ketemu langsung dengan Allah. Di dunia kacau pati doa di Tordai ini, kacau gubernur Iran mana dan ini pedai sekarang ini, apalagi kacau Presiden Jokowi, luar biasa berat syarat mau pedai kacau gubernur, kacau presiden, kacau menteri dan sebagainya. Tapi besok ada orang gampang ketemu Allah, mudah berjumpa dengan Allah, mudah berjumpa dengan Rasul. Siapa? Orang mati rajin menuntut ilmu. Kemudian menunggu sami Bapak Ibu muslimin muslimat, kita ditakdirkan Allah mati dalam keadaan rajin menuntut ilmu. Amin Allahumma amin. Nabi sambut dekat kawan si sahabat, ya Rasulullah ayyun nasi ajwada. Ya Rasulullah, saya paling pemurah manusia. Bahasa sahabat kecuali Nabi.
Maka apa jawaban Nabi? Paling pemurah manusia Allahul Ajwad, Allahul Ajwad, Allahul Ajwad. Paling pemurah adalah di sisi Allah, di sisi Allah, di sisi Allah paling pemurah. Setelah itu paling pemurah anak Adam manusia. Aku ditakdirkan Allah jadi manusia paling pemurah muka bumi sejak Nabi Adam sampai akhir Nabi zaman sampai kiamat. Aku paling pemurah manusia. Kemudian lebih pemurah di bawahku yang pemurah adalah orang diberikan Allah ilmu, kemudian ilmunya diamalkan, ilmunya disebarkan, ilmunya diajarkan pada umat. Itulah manusia paling pemurah di bawah aku Nabi. Jadi Nabi paling pemurah manusia di bawah Nabi, para alim ulama, para guru, para imam-imam yang mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu. Itulah manusia paling pemurah di bawah kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kemudian kami yang punya asatidz ustazah yang ngajar di madrasah, dia adalah hamba Allah yang pemurah di bawah kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kemudian kami berutang budi pada ulama. Laulal ulama kana nasu kal bahaimi. Andai kata tidak ada ahli ulama, manusia semuanya akan sama dengan binatang sifatnya, sama dengan binatang sifatnya. Nauzubillah min dzalika. Seorang imam, dan Ibnul Wafaq namanya ini. Dia naik haji bersama muridnya. Tak berapa ratus tahun yang lalu. Tiba-tiba dan dia suruh waktu tawaf, dia suruh muridnya padam. Ayo pejam mata, ayo muridku. Diusap matanya oleh gurunya, oleh imam apa, tutup, diusap wajahnya dengan telapak tangan. Sekarang melek, dia melek. Ternyata pada dia yang tawaf itu bukan lagi manusia, yang pakai pakaian ihram. Yang tawaf ada anjing, ada babi, ada kera, ada monyet, ada serigala, ada singa, ada macan yang tawaf di sekitar Ka'bah. Semuanya saya Tuhan, kenapa ini yang terjadi? Dan sekarang pejam mata, diusap lagi, kelihatan kembali manusia yang ada. Kenapa terjadi demikian? Jadi, banyak orang yang pergi haji, tidak pakai pakaian ihram, tapi ada yang tidak ditanggalkan, ada yang tidak dibuka, ada yang tidak lepas. Apa ini kan sifat-sifat kebinatangannya. Sehingga walaupun sampai pada haji masih dibahas sifat-sifat jelek itu. Serata jadi juga nyakitin orang, akhirnya terbawa sampai tanah suci. Sifat-sifat binatang yang kejam dan serakah, si macan, singa, serigala dan sebagainya, monyet. Itu dia tadi. Sehingga waktu pada haji yang kelihatanlah binatang. Nauzubillah. Waktu beliau sedang Nabi tidur di masjid di Mina. Dia tidur di salah satu masjid di Mina. Tiba-tiba datang dua malaikat. Datang dua malaikat berbicara meraus saling ketemuan di dekat ulama yang alim saleh yang waliullah ini. Malaikat pertama berbahasa Pira dengan ibadah haji tahun ini. Dijawab oleh temannya malaikat 600.000 yang ibadah haji tahun ini. Jadi lain ini makin 24 juta setiap tahun naik haji. Dulu pernah 600.000 yang naik haji tahun ini. Berapa yang mabrur hajinya? Yang mabrur haji hanya 6 orang. Bahasanya malaikat pada malaikat. Didengar oleh ulama yang waliullah ini, didengar. Di 600.000 naik haji yang mabrur cuma 6 orang. Itu sulitnya orang dapatkan haji mabrur. Apa tanda haji mabrur? Dilalui tanda dengan haji mabrur, mabrurah. Pertama yaitu suka dari apa? Ifsa'us salam, menyebarkan salam. Dari ada salam, salam suka dari, suka ucap salam, suka apa? Suka silaturahim. Dikira berpisah-pisah, pecah belah. Satu. Yang kedua, qaulul kalam, berkata halus manis lemah lembut. Dikira menyakiti orang dengan kata, dikira mumpat, bunyi, memfitnah, adu domba. Dua. Yang ketiga, it'amut ta'am. Para haji mabrur tandanya pemurah. Tanda haji mabrur pemurah. Pemurah dengan ilmu, pemurah dengan harta, pemurah
pemurah dengan tenaga, minimal pemurah dengan doa. Nah, pemurah dengan doa sudah tanda haji kita mabrur. Yakin bapak-bapak kita sehingga berdiri pondok pesantren diterima dosa karena masyarakat sini adalah masyarakat yang pemurah. Itu tanda haji yang mabrur. Cuma dia kadang-kadang kalau isi tanya jawab di era akhir sering kita berpikir paling gue tanya mereka dikit nengok sebelah kiri nengok banyak pertanyaan dari mampen laut berdaya tadi pun gue ganti pertanyaan dari sana yang jarang yang dengar yang berasal dari Tembei Putih Yuri warga masyarakat kita di Tembei Putih jarang ada pertanyaan yang ada dua makhluk mungkin perlu dia bertanya ada yang maklum ada yang harus merasa pertanyaan itu bisa mengena pada seorang mungkin ada yang malas sholat di umum ada suka minum dan sebagainya juga berbohong juga mengumpat ditanya ada perubahan di masyarakat dia tujuan ketua karena dia tahunya cuma dia sengaja bertanya untuk menimbulkan perubahan di masyarakat dari yang jelek-jelek pada yang baik-baik dia tujuannya ini ternyata dari lembong banyak memberlalu banyak berdaya dan paling banyak bertanya ibu-ibu dan mamet lagi Masya Allah lupa ada itu pada mamet saya sekarang beda buku mamet tidak mamet tahu berdaya saya sekarang beda buku mamet jadi pada mamet pada bahasanya persis sama bahasanya kan beda buku mamet dengan mamet tahu berdaya Masya Allah Alhamdulillah ada hubungan jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah tadi kemudian Sami sampun melaksanakan sholat gerhana ada sholat gerhana tadi madrasah dipimpin oleh Pak Lurah Jumlah ini dia mimpin Tun Selong adiknya dengan Selong tahu supaya gerhana di dua arah setelah gerhana seumur hidup sampai umur 60 tahun di dua tahu arah sunat gerhana sholat sunat gerhana itu hukumnya sunnatun muakkadatun sunnah yang sama dengan Idul Fitri Idul Adha sholat gerhana pada hukumnya jadi pada sunnah muakkadat hampir wajib adanya dan itu ada baik seumur hidup di dua gawe sholat sunat gerhana yang hukumnya sunnatun muakkadat ada yang maka Nabi mengajarkan kita jadi gerhana bulan dan matahari maka hendaklah kalian gawe 5 macam inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah matahari dan bulan tanda kekuasaan besaran Allah la yakasi Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi ya Rasulullah, sallallahu alaihi ya Habiballah, sallallahu alaihi ya Syafi'al muzlimin. Allahumma syafi'u bina, Allahumma syafi'u bina, Allahumma syafi'u bina,
اللهم اصلحنا والدينا وشيخنا بيتنا تلامذتنا وجماعتنا واهدنا وإياهم سبيل الرشاد وكمال الاستقامة والإخلاص. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما. صلت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وقم السوء بأبي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا